Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Dasa Marcella dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum teknologi layanan jaringan yaitu VoIP. Di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu untuk perangkat yang digunakan, yaitu kita menggunakan dua macam device. Yang pertama Windows XP dengan adapter yaitu host only adapter seperti ini. Lalu yang kedua adalah Debian dengan versi GUI yang memiliki dua macam adapter, yaitu adapter pertamanya bridge, adapter yang tersambung ke internet, dan adapter kedua adalah host only yang akan tersambung ke klien. Selanjutnya kita masuk pada konfigurasi Debian-nya. Oke. Di sini saat pertama kali mengkonfigurasi kita harus masuk ke mode root menggunakan perintah su, lalu masukkan sandi Debian, lalu pindah ke CD. Oke. Lalu di sini kita masuk pada, kita clear terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita masuk pada pengaturan IP menggunakan perintah nano etc network interface seperti ini. Pada auto ENP0S3 yang mana ini adalah interface atau Ethernet 1, internet, kita di-HCP-kan saja supaya mendapatkan IP otomatis dari internet. Lalu pada Ether kedua yang mana host only kita atur menjadi 27.1 seperti ini. Jika sudah, klik Ctrl X. Oke. Lalu kita restart menggunakan perintah etc init.d networking restart seperti ini. Kita tunggu. Setelah di restart untuk konfigurasi IP-nya, kita cek IP-nya apakah sudah terdaftar. Di sini kita mendapatkan IP 43.30 ya sebagai IP Debian yang Ether 1 yaitu Ether bridge. Lalu untuk Ether 2 seperti yang sudah kita atur yaitu 192.168.27.1. Untuk konfigurasi penginstalan kita perlu yang namanya untuk mengatur source.list menggunakan perintah nano etc apt source.list seperti ini. Oke. Pada bagian Debian binary 1 ini silakan dipagar saja untuk dinonaktifkan. Kemudian kita ke bawah kan. Silakan diatur seperti ini. Saya menggunakan Debian untuk source.list saya, untuk repository saya. Dan sudah, klik Ctrl X. Lalu kita gunakan perintah apt update untuk mengupdate repository, karena sebelumnya saya sudah mengupdate-nya, jadi tidak perlu untuk saya tunjukkan. Selanjutnya kita konfigurasi untuk penginstalan aplikasi yang digunakan pada praktikum VoIP kali ini. Lalu gunakan perintah apt install asterisk seperti ini untuk menginstal. Karena sebelumnya sudah saya install, maka akan langsung terinstall seperti ini tampilannya. Setelah itu kita masuk untuk konfigurasi asterisknya menggunakan perintah. Tuliskan perintah ini untuk masuk ke konfigurasi file milik asterisk. Lalu kita scroll ke bawah. Sebentar, saya pause untuk menghemat waktu. Lalu pada bagian bawah sendiri silakan ditambah seperti ini general. Port 5060 merupakan port yang biasanya digunakan untuk signaling pada traffic yang tidak terenkripsi. Seperti ini di Google-nya. Oke. Lalu tambahkan untuk IP teleponnya. Di sini saya menggunakan IP 14044 dan juga 112504 seperti ini. Jika sudah, klik Ctrl X lalu Y lalu enter ya. Selanjutnya kita masuk pada perintah nano etc asterisk extension.conf. Lalu scroll sampai dengan ke bawah seperti yang tadi.
Setelah sampai pada bagian bawah sendiri, silakan ditulis others my phone seperti ini. Lalu untuk extensinya silakan masukkan IP teleponnya seperty ini. IP 140 adalah nomor IP untuk server dan 112504 adalah IP untuk kliennya. Jika sudah, klik Ctrl X. Lalu kita restart menggunakan perintah etc ini.d asterisk restart seperti ini. Karena saya sudah merestart sebelumnya, jadi tidak perlu saya restart kembali. Jika Anda belum merestart, silakan diklik enter. Oke, jika sudah, kita masuk pada pengaturan IP untuk Windows asli. Masuk pada control panel, lalu network and internet, lalu network connection. Pada bagian virtual box host only network ini, silakan klik kanan lalu properties. Sebentar. Seperti ini. Itu masuk pada TCP IP4. Ini ya, kita menggunakan IP statik, jadi harus diatur secara manual. Di sini IP address yang saya gunakan adalah 192.168.27.0.10, maaf. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway saya menggunakan IP Linux untuk gateway-nya. Lalu pada DNS saya isi 888 seperti ini. Saya sudah klik OK, klik OK. Kita keluar. Lalu kita cek pada CMD. Sebentar, remote. Pada CMD silakan mengetikkan perintah IP untuk melihat akses dari IP-nya apakah sudah terdaftar. Seperti ini ya, IP config. Lalu ini adalah IP virtual host only yang kita atur secara manual atau statik tadi, seperti ini. Jika sudah, kita akan masuk kepada konfigurasi klien Windows XP. Pada klien juga sama ya, untuk mengatur IP networknya secara statik juga, dengan cara masuk pada control panel, network and internet connection, network connection, lalu pada LAN, silakan klik kanan pilih properties. Lalu masuk pada IP v4. Di sini saya menggunakan IP 192.168.27.2 sebagai IP yang nantinya akan digunakan pada klien Windows XP saya. Lalu untuk subnet max 255.255.255.0 serta untuk default gateway masukkan atau gunakan IP dari Linux. Oke, jika sudah klik OK, klik OK. Lalu pada command prompt kita ketikkan perintah yang sama, yaitu IP config. Oke, sudah terdaftar ya, IP-nya 192.168.27.2. Sekarang kita cek untuk ping-nya apakah sudah terhubung antara klien Windows XP dengan Windows asli serta dengan Linux-nya. Menggunakan perintah ping lalu masukkan IP yang ingin di-ping. Yang pertama saya ingin mengeping IP Linux saya, TTL ya, jadi tersambung dengan Linux. Lalu kita cek IP dari Windows asli, TTL, jadi tersambung dengan Windows asli juga. Sekarang kita cek pada Windows asli, apakah sudah terhubung menggunakan perintah ping 192.168.27.1 untuk cek pada Linux. Lalu menggunakan perintah 27.2 untuk cek pada klien Windows XP. Jika sudah, kita hanya perlu untuk melakukan tes panggilannya. Seperti ini, sebentar kita keluar. Pada tes panggilan VoIP ini kita membutuhkan dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Microchip. Seperti ini, kalian bisa mendownloadnya dengan link yang tersedia di sini. Saya menggunakan microchip.id. Lalu tinggal klik unduh di sini. Lalu pada bagian laptop Windows asli saya menggunakan IP Juniper. Seperti ini.
Kalian bisa mengaturnya pada bagian setting, lalu preference untuk mengatur menambahkan akun. Seperti ini, karena saya sudah mengaturnya, jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Lalu kita coba panggil IP dari klien Windows XP. Masukkan nomor dari klien Windows XP, VoIP di sini. Lalu kita klik call untuk memanggil. Oke, sudah masuk panggilannya. Nah, di sini dari server sudah menerima panggilan ya kliennya. Kita bisa klik answer seperti ini. Oke. Lalu klik and call untuk mengakhiri panggilan. Sekarang kita coba untuk menelepon servernya, yaitu menelepon Windows asli saya menggunakan IP-nya yaitu 10 sebentar. Kita cek IP-nya di sini 14044. Oke. Kita isi 14044 seperti ini. Lalu kita panggil. Maka di sini itu ya tampil untuk user-nya panggilannya seperti ini. Klik answer untuk menjawab. Oke. Sudah bisa untuk melakukan panggilan. Oke. Untuk pengaturan akunnya pada bagian Windows Client, kalian bisa mengaturnya di sini. Ya, masuk pada micro SIP atau microchip. Lalu klik tanda segitiga di sini, lalu silakan add account. Karena saya sudah membuat akun, jadi akan saya tunjukkan saja. Tampilannya akan seperti ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai materi teknologi layanan jaringan VoIP. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.